Sekilas, makanan yang kita konsumsi sehari-hari mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jenis makanan yang dihasilkan dan dikonsumsi di seluruh dunia. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman makanan di berbagai belahan dunia? Yuk kita bahas. Faktor pertama yang mempengaruhi jenis makanan pokok adalah iklim dan geografi. Iklim dan geografi setiap daerah mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang di sana. Contohnya di wilayah yang beriklim tropis seperti Asia Tenggara. Beras menjadi makanan pokok karena mudah tumbuh dan cocok dengan kondisi lingkungan setempat. Sementara di wilayah yang lebih dingin seperti Eropa dan Amerika Utara, gandum dan kentang lebih umum sebagai makanan pokok. Lalu faktor yang kedua, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti air, tanah, dan tenaga kerja juga mempengaruhi jenis makanan pokok yang dihasilkan di suatu wilayah. Misalnya di Afrika Sub-Sahara, jagung menjadi makanan pokok karena mudah ditanam dan membutuhkan sedikit air. Faktor ketiga adalah agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan juga mempengaruhi jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang-orang di suatu wilayah. Sebagai contoh, umat Muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak mengandung babi atau alkohol. Dan faktor keempat, budaya dan tradisi. Selain faktor alamiah, faktor budaya dan tradisi juga mempengaruhi jenis makanan pokok yang dihasilkan dan dikonsumsi di suatu wilayah. Sebagai contoh, di Italia, salah satu makanan pokok di Italia adalah pasta. Pasta telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Italia dan dianggap sebagai makanan pokok. Ada juga persepsi budaya mengenai makanan. Masyarakat di berbagai negara memiliki persepsinya masing-masing tentang enak atau tidaknya makanan. Persepsi budaya ini juga mempengaruhi aspek makanan, seperti rasa dan tekstur. Contohnya di Cina, menganggap jika teripang merupakan makanan yang enak dan mahal, sedangkan orang Barat cenderung beranggapan jika teripang sangat hambar dan kenyal. Lalu di Eropa atau Amerika, vanili merupakan bumbu untuk manisan, sedangkan di Asia, vanili digunakan untuk menambah gurih rasa makanan. Perbedaan makanan di berbagai negara sudah menjadi hal yang biasa, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya masing-masing negara tersebut. Jadinya tidak mengherankan jika turis yang sedang berkunjung ke suatu negara sering merasa aneh ketika memakan produk lokal, karena mereka tidak terbiasa dan tidak familiar dengan produk makanan tersebut.